Bab 56 memasuki tahap 6. Sial baginya, doanya tidak terkabul. Mata Wang Lin berkedip, lalu teknik ketertarikannya membentuk tangan dan menangkap Yang Yi. Kemudian, bom bau dilemparkan ke udara. Itu terbang dalam busur dan mendarat di kepala Yang Yi. Yang Yi merasakan ruang di sekitarnya mengencang seolah-olah udara di sekitarnya tersedot keluar dan suatu kekuatan menekannya dari semua sisi, membuatnya tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menatap saat bom bau itu jatuh ke arahnya. Dengan keras, Yang Yi terkena bom bau. Seluruh wajahnya hitam dan tubuhnya mengeluarkan bau yang menjijikkan. Dia tidak bisa diganggu dengan wajahnya yang hitam atau bau busuk. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Ketika dia merasakan kekuatan meremas sedikit mengendur, dia menggunakan semua kekuatan di tubuhnya untuk membebaskan diri. Jantungnya berdebar kencang saat dia berpikir, tangan penangkap naga ini terlalu kuat. Aku akan kalah apapun yang terjadi. Baiklah, ayo kita keluar. Wang Lin sedikit tersenyum pada Yang Yi dan berkata, masih ada lebih dari 10 detik tersisa. Anda dapat melanjutkan. Yang Yi mengertakkan gigi dan mengeluarkan seteguk cahaya merah. Lampu merah menjadi besar dan berubah menjadi cahaya merah panjang berbentuk pedang dan terbang menuju Wang Lin dengan ki pedang yang kuat. Sementara itu, dia bergerak lagi dan membuang segenggam jimat. Semua jimat tumbuh dan mengaktifkan teknik yang menghujani Wang Lin. Wang Lin mencibir. Dia mengaktifkan teknik daya tariknya dan membentuk sebuah tangan. Dia melambai dan menghancurkan semua jimat di udara. Dia kemudian menciptakan tangan lain dan meraih lampu merah. Lampu merah menghilang dan mengungkapkan bentuk aslinya. Pedang terbang merah. Pedang terbang itu terhenti di tengah udara dan terus meronta. Wang Lin memindai pedang terbang itu dan menemukan bahwa pedang itu memiliki sepotong indera ilahi di dalamnya, seperti bom bau. Dia dengan mudah menghapus rasa ilahi yang tersisa di atasnya dan menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan dengan teknik daya tariknya. Dengan suara retak, pedang terbang itu terbelah menjadi dua dan jatuh ke tanah. Ekspresi Yang Yi sangat berubah dan dia batuk seteguk darah. Dia mundur beberapa langkah dan berkata, teknik kuno saudara Wang, tangan penangkap naga, sangat kuat, tapi saya tidak mengaku kalah. Apa yang mengalahkanku bukanlah kamu, tapi teknik kuno kamu. Wang Lin tertegun, tapi dia tersenyum. Teknik kuno tangkap tangan naga. Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Kamu tidak harus menyangkalnya. Tangan penangkap nagamu telah dilihat oleh paman tuanku. Yang Yi berjalan turun dari panggung dan semua murid Suan Dao Sekte menyingkir. Bau di tubuhnya terlalu menyengat. Wajah Penatua Ouyang sedikit memerah. Dia terbatuk dan dengan kaku berkata, Wang Lin Junior, teknik yang kamu gunakan benar-benar Dragon Capture Hand. Teknik kuno ini sangat tidak terduga dan kuat. Saya sendiri hanya pernah mendengarnya di beberapa teks lama. Saya tidak pernah berpikir bahwa Sekte Heng Yue masih memiliki teknik yang telah hilang selama ribuan tahun. Tidak kurang dari sekte yang kuat dari 500 tahun yang lalu. Saat dia terus berbicara, bahkan dia sendiri mulai mempercayainya. Meskipun itu bukan Dragon Capture Hand, itu pasti teknik kuno, atau tidak akan sekuat itu. Wang Lin tercengang. Dia telah mempraktikkan teknik tarik-menarik ini selama lebih dari 20 tahun di dunia mimpi, jadi kekuatannya tidak akan lemah. Ini hanya masalah kecil. Yang penting adalah perkelahian ini membuat Wang Lin menyadari kekuatannya saat ini. Si Tunan mengatakan sebelumnya bahwa Wang Lin berada di setengah lingkaran dari tahap gerakan roh, yang merupakan lapisan ke-14 kondensasi Qi di negara kultivasi Zhao. Ini berarti bahwa dia selangkah lagi untuk mencapai puncak kondensasi Qi. Adapun mengapa dia merasa seperti masih di lapisan ketiga, bahkan si Tunan tidak bisa menebak apa yang salah. Wang Lin pernah mengungkit perkataan saudara Zhang tentang memutuskan hubungan fana seseorang, tetapi, dengan wajah penuh penghinaan, si Tunan mengatakan kepadanya bahwa tidak ada hal seperti itu. Itu hanya rumor yang disebarkan oleh junior dari negara-negara budidaya kecil ini. Kultivasi adalah tindakan menentang surga. Hal-hal kecil ini sama sekali tidak penting. Dia menyatakan bahwa, di negara asalnya, ada seorang kultivator di tahap formasi jiwa, tetapi dia tidak bisa melepaskan ikatan keluarganya, jadi dia tinggal di rumah dan menikmati hidup bersama keluarganya, dan, pada akhirnya, dia masih mencapai transformasi jiwa setelah beberapa tahun. Gaya hidup ini menjadi sangat membosankan setelah sekian lama. Bagaimanapun, masa hidup seorang kultivator jauh lebih lama daripada orang kebanyakan,
jadi, bagi orang normal, sepertinya para kultivator tidak mempedulikan hal-hal ini. Si Tunan akhirnya menyimpulkan bahwa ini ada hubungannya dengan manik yang menentang surga. Karena Wang Lin berkultivasi begitu banyak di surga menentang ruang manik, itu menyebabkan desinkronisasi antara ruang mimpi dan dunia nyata. Jadi, sementara kekuatan sejati Wang Lin berada di lapisan ke-14, tubuhnya hanya menunjukkan bahwa dia berada di lapisan ketiga. Setelah beberapa saat, desinkronisasi akan hilang, jadi itu bukan masalah besar. Dengan kekuatan lapisan ke-14 dari kondensasi Qi dan lebih dari 20 tahun kerja keras pada teknik atraksi, tidak heran kekuatannya akan membuat orang-orang menebak-nebak. Huang Long menyipitkan matanya dan berkata kepada Wang Lin, "Wang Lin, apakah teknik yang Anda gunakan benar-benar teknik kuno?" Dia saat ini tidak berminat untuk menemukan apa nama teknik itu, tetapi dia dengan sepenuh hati ingin membuat Sekte Xuan Dao kehilangan muka. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Kepala Sekte, teknik yang digunakan junior jelas adalah teknik tarik-menarik. Adapun Dragon Capture Hand, murid belum pernah mendengarnya sebelumnya." Huang Long diam-diam memuji Wang Lin karena pintar. Dia melihat ke arah tiga tetua Xuan Dao Sekte dan tertawa. "Teman Ouyang, aku bisa memberitahumu bahwa teknik ini bukanlah Dragon Capture Hand, tapi teknik paling dasar dari Sekte Hang Yueku, teknik atraksi. Murid-murid Anda bahkan tidak bisa bertahan melawan teknik paling dasar dari Sekte Hang Yue saya, dan kalian membuat tangan penangkap naga ini untuk membenarkannya." Penatua Ouyang sangat malu, tetapi, di permukaan, dia tidak bisa mundur. Dia membalas, "Teman Huang Long, kamu tidak perlu menyangkalnya. Aku sudah melihatnya. Ini adalah Dragon Capture Hand." Dao Su tertawa dan berkata kepada kepala sekte Huang Long, "Kepala sekte, saya pikir nama itu cukup bagus. Bagaimana kalau kita mengubah nama teknik atraksi menjadi Dragon Capture Hand?" Mata Huang Long berbinar dan memberi Dao Su tatapan memuji. Dia berkata, "Bagus. Mulai sekarang, teknik atraksi Sekte Hang Yue saya akan diubah namanya menjadi Dragon Capture Hand. Saya ingin berterima kasih kepada Sekte Xuan Dao atas namanya." Wajah Elder Ouyang dan dua tetua lainnya penuh dengan kepahitan. Mereka menggelengkan kepala dalam diam. Wang Lin berdiri di atas panggung, merenung. Setelah dua pertandingan terakhir, dia mendapatkan kepercayaan yang besar pada kekuatannya, tetapi lawan terlalu lemah untuk menguji kekuatan penuhnya. Meskipun energi spiritualnya berada pada level yang sama dengan seseorang di lapisan ke-14 dari Qi kondensasi, dia agak pendek dalam hal teknik. Dia hanya memiliki kemahiran dalam teknik atraksi. Untuk menguji seberapa kuat dia sebenarnya, dia tiba-tiba berkata, "Sesama saudara senior dari Xuan Dao Sekte, kalian semua bisa muncul sekaligus." Bab 57 memasuki tahap 7. Semua murid Xuan Dao Sekte menjadi sangat marah. Mereka semua diam-diam mengutuk Wang Lin karena terlalu sombong, tetapi tidak ada dari mereka yang berani naik. Penatua Ouyang dan dua tetua lainnya juga mengerutkan kening dan menatap Wang Lin dengan tatapan tidak ramah. Wang Lin mengangkat kepalanya dan tertawa. Sikapnya saat ini persis sama dengan Zhou Peng sebelumnya. Dia bertanya, "Xuan Dao Sekte, apakah kamu terlalu takut bahkan untuk muncul sekaligus?" Semua murid Hang Yue Sekte menjadi sangat bersemangat dan mulai bersorak dengan keras. Apakah sampah dari Sekte Xuan Dao terlalu takut untuk keluar? Kemana perginya semua arogansi itu? Keluar! Kakak senior Wang Lin tidak terkalahkan. Pukul Sekte Xuan Dao. Tendang Sekte Xuan Dao. Bahkan ludahnya bisa menenggelamkan Sekte Xuan Dao. Kakak senior Anda tidak cukup baik. Kakak kedua Anda juga tidak cukup. Apakah kalian memiliki kakak laki-laki ketiga? Kalian semua, keluarlah bersama-sama. Liu Feng, keluar dan mati. Murid Sekte Hang Yue menjadi semakin gaduh dan senyum Huang Long menjadi semakin lebar, sampai salah satu murid Sekte Xuan Dao yang tidak tahan lagi akhirnya berteriak. "Wang Lin, kamu terlalu sombong. Kaulah yang ingin kita semua muncul. Saudara-saudara sekalian, ayo kita pergi dan pukul dia." Tepat sekali. Ini permintaannya, jadi tidak melanggar aturan. "Sesepuh, ayo kita semua naik." "Tetua, Wang Lin ini terlalu sombong. Ayo kita semua naik." Murid Sekte Xuan Dao meminta untuk naik satu persatu. Penatua Ouyang mengatupkan giginya dan berkata, "Karena Sekte Hang Yue memintanya, maka, siapapun yang ingin pergi, naiklah." Saat dia selesai berbicara, tiga murid segera melompat ke atas panggung.
Segera, 7 hingga 8 murid lagi naik ke panggung. Bahkan ada beberapa murid perempuan di antara mereka. Dengan teriakan dari seseorang, mereka semua mengeluarkan harta magis mereka dan menyerang Wang Lin. Wang Lin sama sekali tidak keberatan. Dia mengaktifkan teknik atraksi. Dia menciptakan beberapa tangan raksasa dan menyapukannya ke kerumunan orang. Tiba-tiba, beberapa orang dikirim terbang. Kemudian, dia mundur beberapa langkah dan tangan raksasa itu meraih murid-murid sekte Suandao seperti mereka lalat dan melemparkannya ke kejauhan. Teriakan datang dari kerumunan. Murid Suandao sekte terlempar dari panggung satu persatu dan tidak dapat bangun setelah mereka mendarat. Semakin banyak Wang Lin bertarung, semakin dia terbiasa. Pengendaliannya atas teknik atraksi menjadi lebih halus dan, setelah beberapa saat, hanya ada 3 orang yang tersisa. Salah satunya adalah Liu Feng. Wang Lin tertawa dan mengeluarkan bom bau terakhir. Ekspresi Liu Feng tiba-tiba berubah. Dia tidak peduli dengan 2 lainnya lagi. Dia berteriak, "Saudara Wang, kasihanilah. Saya menyerah, saya menyerah." Saat dia berbicara, dia dengan cepat mundur dan turun dari panggung. Dia sudah melihat apa yang terjadi pada Zhou Peng dan Yang Yi, jadi dia tidak ingin hal yang sama terjadi padanya. 2 orang terakhir adalah Sumu dan Lisan. Sumu melihat bahwa semuanya tidak berjalan dengan baik. Dia dengan cepat menyerah dan dengan canggung turun dari panggung. Wajah Lisan dipenuhi dengan kesedihan. Dia berteriak keras pada Wang Lin, "Wang Lin, ayo. Gunakan bom bau terakhirmu padaku." Dengan kekuatannya, dia biasanya bukan orang terakhir yang tersisa, tetapi, ketika dia naik ke atas panggung, dia langsung berpura-pura mati. Meskipun dia diinjak beberapa kali, itu sepadan demi masa depannya di sekte. Lisan merencanakan ini dengan baik. Jika dia juga terkena bom bau, seperti kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua, maka dia mungkin akan merasa kasihan dan pemukulannya mungkin tidak seburuk itu. Wang Lin samar-samar tersenyum padanya. Dia menyingkirkan bom bau itu dan berkata, "Ini adalah harta karun, jadi tidak boleh digunakan secara sembarangan. Anda bisa turun dari panggung." Dengan teknik ketertarikannya, dia meraih Lisan seperti bayi perempuan kecil dan melemparkannya dari panggung. Penatua Ouyang dan 2 tetua lainnya sangat marah. Mereka berharap ada celah di tanah untuk mereka gali sekarang. Wajah Huang Long meledak dengan kegembiraan saat dia berkata, "Teman Ouyang, siapa pemenang antara pertukaran 2 sekte kita?" Penatua Ouyang mendengus dan berkata, "Sekte Heng Yue Anda memiliki keberuntungan yang baik untuk memiliki murid yang begitu baik. Pertukaran ini adalah kemenangan Anda. Tapi, apa yang saya katakan sebelumnya benar adanya. Semua leluhur jiwa yang baru lahir dari Sekte Heng Yue telah mati. Semua hal yang Anda inginkan ada di tas pegangan ini. Selamat tinggal." Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan tas pegangan terbang keluar. Huang Long menangkap tas yang dipegang dengan ekspresi bijaksana. Penatua Ouyang berteriak dan, segera, awan hitam tiba di lokasinya. Wang Lin melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu adalah kelabang 1000 kaki. Tanpa sepatah kata pun, tetua Ouyang mengambil 1 langkah dan melompat ke kelabang. Semua murid Suandao sekte terbang ke kelabang dengan ekspresi malu, marah, dan banyak ekspresi lainnya. Melihat yang lain hendak pergi, mata Wang Lin berbinar dan dia membuat keputusan. Dia berteriak, "Rekan-rekan dari sekte Suandao dan sesepuh, saya memiliki permintaan yang tidak masuk akal." Dengan itu, tubuhnya terbang ke depan dengan teknik tarikan dan berhenti di depan kelabang. Ekspresi Penatua Ouyang tetap tak tergoyahkan. Jika itu adalah murid lain dari Heng Yue Sekte, dia tidak akan mengganggu, tapi kekuatan Wang Lin ini terlalu luar biasa, jadi dia menekan ketidakpuasan di dalam hatinya dan berkata, "Bicaralah." Wang Lin memandang kelabang 1000 kaki dan dengan jujur berkata, "Saya ingin meminjam racun dari kelabang. Saya harap Ouyang yang lebih tua akan setuju." Sebelum Ouyang yang lebih tua bisa berbicara, semua murid Suandao Sekte menjadi marah. Salah satu dari mereka berteriak, "Wang Lin, jangan mendorong kami terlalu jauh. Wang Lin, kelabang ini adalah salah satu roh binatang penjaga dari Sekte Suandao kami. Bagaimana bisa racunnya dipinjamkan begitu saja kepadamu karena kamu memintanya? Kamu terlalu sombong. Tetua, orang ini terlalu tidak menghormati Sekte Suandao kami. Saya meminta sesepuh untuk memberinya pelajaran." Kedua tetua lainnya tidak bisa berhenti mencibir.
Penatua Ouyang menatap Wang Lin dengan senyum menakutkan. Junior, enyahlah. Aku tidak bisa diganggu denganmu. Huang Long dan para tetua lainnya dari Heng Yue Sekte semua melangkah ke pedang terbang mereka dan terbang di samping Wang Lin. Huang Long berkata, dengan suara yang jelas, teman Ouyang, Sekte Suandaomu terlalu pelit. Itu hanya racun kelabang. Ini tidak seperti dia meminta nyawanya. Ekspresi Penatua Ouyang menjadi gelap. Dia melihat sekeliling dan pandangannya kembali ke Huang Long. Dia berkata, teman Huang Long, meminum sedikit racun bukanlah masalah besar, tapi bagi seorang junior yang berani menjadi begitu sombong terlalu tidak sopan terhadap Sekte Suandao kami. Huang Long ragu-ragu sejenak. Dia benar-benar tidak ingin terlalu mempermalukan Sekte Suandao, karena berita yang mereka bawa terlalu mengejutkan. Jika berita itu benar, maka keseimbangan kekuatan di negara kultivasi Zhao akan dikocok. Wang Lin ragu-ragu sejenak. Dia pasti akan mendapatkan racun dari kelabang ini. Dia berkata kepada Tetua Ouyang, Tetua Ouyang, saya hanya ingin sedikit racun kelabang. Aku berjanji tidak akan menyakitinya. Jika Anda setuju, saya bersedia menukar sesuatu untuk itu. Bab 58 selesai. Penatua Ouyang menatap Wang Lin dengan mencemooh. Dia berkata, kamu hanya seorang junior kecil. Hak apa yang Anda miliki untuk berdagang dengan saya? Jika Anda mengambil harta yang ditinggalkan oleh pendiri Heng Yue Sekte, saya mungkin akan menukar satu tetes racun dengan Anda. Wang Lin mengerutkan kening. Dia diam-diam mencibir. Kemudian, dia mengaktifkan teknik tarikannya dengan kekuatan penuh dan meraih. Wajah Penatua Ouyang langsung berubah. Junior, kamu berani. Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan pedang terbang yang tampak tua keluar. Saat pedang terbang itu keluar, angin mulai berkumpul dan membentuk pedang raksasa di udara. Pedang itu terayun ke bawah. Saat pedang muncul, sedikit niat membunuh muncul di mata Ouyang yang lebih tua. Murid ini terlalu kuat dan dia akan menjadi ancaman bagi Sekte Suandao-nya di masa depan. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan kultivasinya. Wajah Huang Long menjadi gelap. Dia menyadari apa maksud Ouyang dan segera mengeluarkan pedangnya. Wang Lin tertawa. Teknik ketertarikannya mencapai batasnya dan tangan tak terlihat yang dia ciptakan menjadi terlihat. Dua tangan besar yang memancarkan cahaya putih muncul. Pusaran cahaya muncul di sekitar tangan dan semua awan yang mengelilingi mereka tersebar. Salah satu tangan raksasa mencengkeram leher kelabang. Tangan lainnya bangkit dan memblokir pedang yang turun. Pedang yang terayun melambat sampai terhenti di udara. Wajah Penatua Ouyang memerah saat dia mengungkapkan ekspresi ngeri. Dua tetua lainnya mengatupkan gigi. Mengabaikan status mereka, seseorang memuntahkan cahaya berwarna pelangi yang berubah menjadi pita berwarna pelangi. Ini menembak ke arah Wang Lin. Sementara itu, sesepuh lainnya membuang sepotong batu giok. 8 bola api hantu muncul dan menembak ke arah Wang Lin. Gelombang panas yang kuat mencapai Wang Lin, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia menciptakan tangan lain dengan teknik tariknya. Tangan itu menciptakan pusaran angin di sekelilingnya, menyebabkan api hantu memudar. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Huang Long mengeluarkan raungan marah dan membentuk segel dengan tangannya. Pedang terbangnya, bulan ungu, melesat ke arah pita berwarna pelangi. Menggunakan waktu ini, Wang Lin dengan cepat bergerak menuju kelabang 1000 kaki. Dengan teknik ketertarikannya menahan kelabang, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri. Wang Lin meletakkan tangan kanannya di kepala kelabang dan mengaktifkan energi spiritualnya. Lipan itu meraung menyakitkan dan mengeluarkan kabut hitam. Semua ini hanya berlangsung beberapa detik. Belum ada yang punya waktu untuk bereaksi. Kedua tetua sekte berdiri di setiap sisi kelabang, siap bertarung. Ketika Daosu melihat kelabang mengeluarkan racunnya, dia takut Wang Lin tidak memiliki apa-apa untuk menahan racun, jadi dia melambaikan lengan bajunya dan membuang botol putih. Dia berteriak, "Murid Wang Lin, gunakan ini untuk menahan racun." Setelah itu, dia mengambil pedang terbangnya dan mulai melawan sesepuh Suandao Sekte yang mengeluarkan api hantu. Tiga tetua Sekte Suandao sangat marah karena mereka dihentikan oleh tetua Sekte Heng Yue dan tidak dapat menghentikan Wang Lin. Ketika Wang Lin melihat kelabang itu mengeluarkan racunnya, dia dengan cepat mundur sedikit. Dia mengambil botol itu dan menggunakan energi spiritualnya untuk memindahkan racun ke dalam botol. Penatua Ouyang dengan marah berteriak,
Hang Yue Sekte, kamu sudah keterlaluan. Huang Long diam-diam menghela nafas. Dia menyingkirkan pedangnya dan mundur. Para tetua lainnya semua melakukan hal yang sama. Wajah Wang Lin menunjukkan sedikit penyesalan. Racun kelabang ini bisa menjadi obat untuk penyakit ayahnya, jadi dia bertekad untuk mendapatkannya apapun yang terjadi. Dia menggenggam tangannya dan berkata, Elder Ouyang, racun kelabang ini sangat penting bagi saya. Saya memiliki sesuatu yang dapat dianggap sebagai perdagangan yang adil untuk itu. Dengan itu, dia membuang botol giok yang terlihat sangat normal. Botol itu diisi dengan air sungai yang dia simpan dari belakang gunung. Wajah Penatua Ouyang cemberut. Dia akan berbicara ketika memindai botol giok dengan hati-hati. Dia mengerutkan kening dan berkata, saya mendengar bahwa, 500 tahun yang lalu, beberapa kultivator jiwa baru lahir dari Sekte Hang Yue menciptakan tempat budidaya dengan energi spiritual beberapa kali lebih tinggi dari biasanya. Saya kira cairan ini berasal dari sana. Ketika tutup botol dibuka, aura kekuatan spiritual yang kuat keluar. Huang Long menatap botol giok itu, lalu mengusap janggutnya. Dia berkata, anak nakal ini. Dia bahkan mengeluarkan sebotol air sungai. Penatua Ouyang mendengus. Dia menimbang botol di tangannya, lalu berkata, teman Huang Long, Sekte Hang Yue Anda memiliki murid yang sangat baik. Selamat tinggal. Dengan itu, dia melirik Wang Lin. Setelah merenung sebentar, dia mengirim pesan ke Wang Lin, murid keponakan Wang, aku bisa membiarkan masalah ini tentang racun kelabang pergi, tapi Sekte Hang Yue tidak lagi memiliki leluhur jiwa baru lahir di belakang mereka, jadi tetaplah di risiko sendiri. Dengan itu, dia menyentuh kelabang kaki 1000. Lipan memelototi Wang Lin dan terbang ke utara. Pada saat itu, Wang Lin memperhatikan bahwa, di atas kelabang itu, ada sepasang mata yang menarik menatapnya. Dia tercengang. Pikirannya masih bergema dengan kata-kata tetua Ouyang. Adapun pemilik sepasang mata yang menarik itu, setelah melihat orang itu sekali, dia bahkan tidak mengingatnya. Setelah Sekte Suandao pergi, seluruh puncak pinus terdiam. Mata Huang Long menyapu area itu. Sambil tersenyum, dia berkata, pertukaran hari ini dimenangkan oleh Sekte Hang Yue saya. Semua murid batin akan diberi pahala. Anda semua dapat pergi ke rumah pil untuk mendapatkan sebotol pil pengumpul energi spiritual. Anda semua harus mengikuti teladan Wang Lin. Semua murid batin mulai bersorak satu persatu. Sampai sekarang, tidak ada lagi yang berani menyebutnya sampah. Hati Wang Zuo sedang kacau. Dia berkata kepada Suandao, Guru, murid ingin masuk ke bagian hidup dan mati. Saya tidak akan lagi menyibukkan diri dengan urusan lain. Dao Su menghela nafas. Wang Zuo adalah murid favoritnya, jadi dia tahu masalah antara Wang Lin dan Wang Zuo. Dia merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, baik. Anda juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk bersembunyi dari Wang Lin. Wang Zuo tersenyum pahit, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Huang Long berbicara lagi. Kalian semua bisa pergi. Wang Lin, ikut denganku. Wang Lin mengangguk. Tatapannya menyapu kerumunan dan mendarat di kakak ketiga Lu Yun. Dia berkata, kakak ketiga, tunggu sebentar. Bab 59 mempertanyakan. Lu Yunji menggigil. Dia memaksakan senyum dan berkata, Wang, saudara Wang, apakah kamu membutuhkan sesuatu? Jika Anda membutuhkan beberapa pil pengumpulan energi spiritual, saya masih memiliki banyak yang tersisa dan dapat memberikannya kepada Anda. Kakak ketiga, ada sesuatu yang saya inginkan dari Anda, penolong Anda, Wang Hao. Wang Lin menatap Lu Yunji. Sebelumnya, dia tidak cukup percaya diri untuk melawan Lu Yunji, jadi dia tidak membantu Wang Hao. Tapi, setelah pertempuran ini, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatannya sendiri. Ekspresi Lu Yunji menjadi tidak tenang. Dia tertawa getir di dalam hatinya. Dia mengatupkan giginya dan berkata, Wang Lin, bahwa Wang Hao adalah penolong saya dan sangat penting untuk pembuatan pil saya, jadi saya tidak setuju. Huang Long berdiri di samping, sangat bingung, dan berteriak, Lu Yunji, itu hanya pembantu. Seberapa penting dia? Wajah Lu Yunji sangat pahit. Dia memutuskan untuk gigit peluru dan berkata, kepala sekte, murid tidak bisa mematuhi. Wang Hao sudah. Ekspresi Wang Lin dengan cepat berubah. Dia bergerak seperti kilat menuju puncak Hang Yue. Huang Long dan tetua lainnya bingung dan mengikuti di belakang.
Dao Su meraih Lu Yunji saat dia mengikuti Wang Lin. Segera, Wang Lin tiba di atas rumah pil di halaman utama. Dia memindai daerah itu dengan akal ilahi dan dengan cepat menemukan kekuatan hidup Wang Hao yang lemah di ruang belakang. Saat dia memasuki ruangan, amarahnya mencapai batasnya. Di ruangan besar itu tungku pil raksasa dengan Wang Hao duduk bersila di dalamnya. Kekuatan hidupnya semakin lemah dan semakin lemah. Wang Lin bahkan tidak berkedip. Dia menggerakkan tangannya dan mengirimkan teknik ketertarikannya untuk meraih Wang Hao. Saat tangan yang dibentuk oleh teknik ini mendekati tungku pil, cahaya berwarna pelangi keluar dari tungku dan bertabrakan dengan tangan. Wang Lin mendengus dingin. Dengan segera, kekuatan teknik atraksi mencapai puncaknya dan memecah cahaya berwarna pelangi. Wang Lin dengan lembut meraih Wang Hao dan meletakkannya di tanah. Dia meletakkan tangan kanannya di dahi Wang Hao dan tetap diam. Pada saat itu, Huang Long dan tetua lainnya juga tiba. Tetua wajah merah melihat tungku pil, lalu ke Wang Hao. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berteriak, "Fire Furnace Trail." Dao Su dengan hati-hati memandang Lu Yunji yang ada di tangannya. Dia melemparkannya ke tanah dan berkata, "Lu Yunji, kamu benar-benar punya nyali. Meskipun percobaan tungku api ini tidak dilarang, Anda hanya dapat menggunakannya pada orang di luar sekte, dan tidak pernah pada siapapun di dalam. Apakah kamu lupa?" Wajah Lu Yunji benar-benar pucat. Dia berlutut di tanah dan berbisik, "Murid datang, bergabung dengan sekte, dan menjadi muridmu pada usia 15 tahun. Sudah 25 tahun dan muridnya masih terjebak di lapisan ke-6. Murid tidak mau menyerah. Setelah percobaan tungku api ini selesai, pil tidak hanya dapat memperpanjang hidup saya, tetapi juga akan memberi saya kesempatan untuk menerobos, jadi saya harus mencoba, apapun yang terjadi. Wang Hao ini adalah pembantu pribadi saya. Menurut aturan sekte, saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan, dan dia bukan bagian dari sekte, jadi saya tidak melakukan kesalahan apapun." Wang Lin membuka matanya. Sebelumnya, kehidupan Wang Hao dalam kondisi kritis, namun setelah ia mengirimkan energi spiritual ke dalam tubuh Wang Hao, ia mampu menyelamatkan nyawa Wang Hao. Setelah dia mendengar kata-kata Lu Yunji, dia mendengus. Huang Long mengerutkan kening. Di satu sisi adalah Wang Lin yang jenius, dan di sisi lain adalah seorang murid setia selama 25 tahun, Lu Yunji. Dia merasa keputusan ini sangat sulit dibuat. Setelah merenung beberapa saat, dia membuat keputusan dan berkata kepada Dao Su, "Saudara laki-laki Dao Su, kamu bertanggung jawab atas tindakan disipliner. Bagaimana Anda ingin berurusan dengan Lu Yunji?" Saat Dao Su mendengar ini, dia segera memahami keputusan kepala sekte dan berkata, "Lu Yunji akan mengasingkan diri selama 20 tahun. Huang Long mengangguk dan menoleh ke Wang Lin. Dia dengan ramah berkata, "Wang Lin, mulai sekarang, Wang Hao ini akan menjadi murid batin. Anggap saja itu membuatnya terserah dia. Mulai sekarang, kamu tidak bisa mencari masalah Lu Yunji lagi. Bagaimanapun, Anda semua berada di sekte yang sama." Wang Lin melirik Lu Yunji dan berkata, "Murid patuh." Huang Long melambaikan lengan bajunya dan berkata, "Oke, karena masalahnya sudah terselesaikan, Dao Su, Anda menangani masalah ini di sini, termasuk pengulangan Wang Hao. Wang Lin, ikuti saya." Dengan itu, dia keluar dari kamar dan kemudian melayang ke udara. Dao Su memandang Wang Lin dan tersenyum, "Murid keponakan Wang Lin, jangan khawatir dan serahkan Wang Hao padaku. Selama dia masih hidup, saya akan menemukan cara baginya untuk pulih." Wang Lin sedikit mengangguk. Setelah melihat Wang Hao, yang wajahnya sedikit pulih, dia meninggalkan rumah pil dan mengikuti Huang Long. Wang Lin telah memikirkannya selama ini. Dia sangat mengerti mengapa kepala sekte Huang Long ingin berbicara dengannya sendirian. Tak lama kemudian, Huang Long membawa Wang Lin ke aula utama. Kemudian, dia tiba-tiba berteriak, "Wang Lin, kamu benar-benar punya nyali." Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan berkata, "Kepala sekte, jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja." Huang Long mendengus dan berkata, "Selama pertukaran itu, teknik apa yang benar-benar kamu gunakan?" Wang Lin terkekeh dan berkata, "Teknik atraksi. Jika kepala sekte tidak mempercayai saya, Anda dapat melihat lebih dekat." Dengan itu, dia mengaktifkan teknik atraksi dan meraih semua meja dan kursi di aula utama. Setelah membuat mereka mengelilingi ruangan beberapa kali, dia mengembalikan mereka ke tempat semula.
Huang Long dengan hati-hati memeriksa tekniknya, lalu mulai merenungkan. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba bertanya, sebelumnya, Anda jelas berada di lapisan ketiga dan, bahkan sekarang, Anda masih terlihat seperti berada di lapisan ketiga. Bagaimana Anda memiliki begitu banyak kekuatan? Tepat pada level berapa Anda? Wang Lin, katakan yang sebenarnya. Wajah Wang Lin menunjukkan ekspresi pahit dan berkata, murid tidak terlalu mengerti. Saya terus berkultivasi dan menjadi seperti ini. Adapun tingkat apa yang telah saya capai, murid tidak tahu. Huang Long menatap Wang Lin dan berkata, dengan suara yang dalam, Wang Lin, kamu masih tidak akan memberitahuku. Wang Lin tersenyum masam dan berkata, murid benar-benar tidak tahu. Huang Long diam-diam menghela nafas. Dia tidak ingin terlalu menekan Wang Lin karena, tidak peduli apa, Wang Lin masih seorang murid dari Sekte Heng Yue, dan dia juga baru saja melakukan pelayanan yang baik sekte itu. Dia juga kemungkinan besar akan menjadi bintang di antara murid-murid batin. Berpikir tentang itu, ekspresinya menjadi ramah dan berkata, apa isi botol yang kamu berikan kepada Suan Dao Sekte? Wang Lin terkekeh. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan 2 botol kecil. Dia menyerahkannya kepada Huang Long dan berkata, Kepala Sekte sedang membicarakan hal ini. Kepala Sekte harus tahu ini lebih baik dariku. Itu hanya air sungai dari gunung belakang. Bab 60 Penatua. Huang Long melihat botol-botol itu dan mendengus. Air sungai dari belakang gunung tidak boleh dikeluarkan. Saya akan mengambil 2 botol ini. Anda bisa pergi dan istirahat. Ingatlah untuk datang menemui saya besok dan saya akan membawa Anda ke perpustakaan kitab suci untuk menemukan teknik kultivasi yang cocok untuk Anda, katanya. Setelah Wang Lin mendengar ini, dia menjadi sangat bersemangat. Di jalan keluar, dia dengan hormat mengucapkan selamat tinggal. Meskipun kultivasinya saat ini tinggi, satu-satunya tekniknya adalah teknik atraksi. Setelah Wang Lin pergi, Huang Long berbalik. Dia dengan hormat membungkuk dan berkata, Penatua Sangguan, menurutmu apa yang dikatakan Wang Lin benar? Dan bagaimana kita harus menghadapinya? Seorang lelaki tua kurus berjubah biru berjalan keluar ke aula utama. Wajahnya sangat muram. Seberapa banyak yang benar? Huang Long, tidak bisakah kamu mengatakan bahwa pria kecil itu tidak mengatakan satu kata kebenaran pun? Huang Long mengungkapkan ekspresi malu. Ini adalah salah satu dari 10 tetua bangunan yayasan. Di dunia kultivasi, kekuatan adalah yang paling penting. Dia menjadi kepala sekte dan sesama saudara bela diri yang lebih tua hanyalah sebuah front yang disiapkan untuk dunia luar. Aturan dari Heng Yue Sekte adalah jika seseorang mencapai tahap foundation building, mereka bisa menjadi seorang penatua dan menikmati hak istimewa peran itu. Jika seseorang mencapai formasi inti, maka mereka akan menjadi salah satu tetua sejati dari Sekte Heng Yue, dan jika seseorang mencapai jiwa baru lahir, maka mereka akan dianggap sebagai leluhur dari Sekte Heng Yue. Biasanya, 10 tetua bangunan yayasan berada dalam pelatihan pintu tertutup, tetapi, setelah mendengar berita mengejutkan dari Sekte Suan Dao, Huang Long dengan cepat menemukan 10 tetua untuk memberitahu 2 tetua sejati formasi inti tentang masalah ini. Penampilan Wang Lin sangat tidak terduga bagi Huang Long, jadi dia mengambil kesempatan untuk membawa Wang Lin ke sini untuk menanyainya dan meminta para tetua gedung yayasan menanyainya juga. Penatua Sangguan melihat botol-botol di tangan Huang Long. Dia memindai mereka dengan akal ilahi, lalu berkata, bocah kecil ini mengatakan satu hal yang benar. Ini memang air sungai dari pegunungan belakang, dan, jika dikonsumsi setiap hari, akan membantu budidaya. Huang Long ragu-ragu sejenak. Elder Sangguan, menurutmu apakah teknik yang digunakan Wang Lin benar-benar teknik atraksi? Dia bertanya. Penatua Sangguan memandang Huang Long dan berkata, saya melihat pertandingannya dan saya dapat memastikan bahwa teknik yang dia gunakan benar-benar adalah teknik tarik-menarik. Ekspresi Huang Long berubah drastis. Apakah ini benar-benar teknik tarik-menarik? Tapi bagaimana itu bisa begitu kuat bahkan bisa menangkap harta magis? Dia bertanya. Penatua Sangguan dengan dingin mendengus dan berkata, teknik apapun, setelah berlatih untuk jangka waktu yang lama, akan memiliki beberapa efek khusus, meskipun itu bukan apa-apa bagi para pembudidaya bangunan yayasan. Teknik tarik-menarik ini merupakan teknik paling dasar dalam dunia budidaya. Apakah Anda masih tidak mengerti bahwa semakin dasar tekniknya, semakin lama sejarahnya? Huang Long dengan cepat mengangguk setuju.
Penatua Sangguan merenung sejenak, lalu berkata, kultivasi anak ini memang berada di lapisan ketiga, tetapi ia memiliki terlalu banyak energi spiritual di tubuhnya, jadi saya tidak dapat memeriksa semuanya dengan jelas. Dugaan saya adalah bahwa kekuatannya adalah kondensasi ki lapisan ke-14, jadi dia harus dapat mencapai tahap bangunan yayasan segera. Tidak apa-apa bagi murid seperti ini untuk memiliki rahasianya, karena sekte berada dalam keadaan yang sangat berbahaya. Sekte Suandao memang pantas disebut sekte kecil. Mengirim beberapa junior ki kondensasi sebagai tetua dan berani mencoba memenangkan Wang Lin di depan kami dengan transmisi suara. Huang Long tercengang. Dia tidak bertanya lebih jauh tentang transmisi suara, tetapi bertanya, Huang Long menurut Penatua Sangguan, tentang masalah leluhur. Elder Sangguan menghela nafas. Kerutan muncul di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, para leluhur belum mengirim kembali pesan apapun dalam 30 tahun, saya khawatir, sayangnya, ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda lakukan. Jika Sekte Suandao benar-benar menginginkan puncak Hang Yue, maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Negara Zhao adalah tempat yang luas dan akan memiliki tempat untuk Sekte Hang Yue kami. Setelah dua tetua sejati masuk ke jiwa yang baru lahir, semua penghinaan ini akan dibayar kembali. Huang Long tersenyum pahit dan mengangguk dalam diam. Adapun Wang Lin, setelah dia berjalan keluar dari aula utama, semua murid batin memberi jalan untuknya dan penuh rasa hormat. Perlakuan ini sangat berlawanan dibandingkan dengan hari sebelumnya. Kekuatan, dalam dunia kultivasi, yang terpenting adalah kekuatan. Wang Lin merasa sedikit emosional saat dia berjalan kembali ke Taman Sun Dazu. Saat dia masuk, dia langsung melihat Sun Dazu berjalan dengan senyum di wajahnya. Murid yang baik, guru sudah lama menunggumu. Di sini, buatkan beberapa guru teh pemulihan kualitas terbaik untuk Anda. Ini akan membuatmu merasa jauh lebih baik setelah meminumnya. Dengan itu, dia mengambil cangkir dari meja batu di taman dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Ekspresi Wang Lin menjadi agak aneh. Perilaku Sun Dazu berubah terlalu cepat, menyebabkan Wang Lin tertegun sebentar. Sun Dazu melihat ekspresi Wang Lin. Dia dengan canggung tersenyum dan berkata, dengan tatapan tulus di matanya, Wang Lin, sebagai gurumu, aku tidak begitu baik dan kami memiliki banyak kesalahpahaman. Wang Lin tidak mengambil cangkirnya. Dia memindai teh dengan indera keilahiannya dan menemukan fluktuasi energi spiritual. Dia berkata, murid lelah, jadi saya tidak akan minum teh ini. Sun Dazu dengan cepat berkata, lelah. Maka Anda harus istirahat. Tempat Anda tinggal sebelumnya terlalu kecil. Mulai hari ini, kamu bisa tinggal di kamarku. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, tapi hatinya sangat berhati-hati. Harus dikatakan bahwa, di dalam sekte, Sun Dazu adalah orang yang paling mencurigainya, jadi Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Saya tidak akan tinggal lama. Aku akan kembali ke gunung belakang untuk mengikuti pelatihan tertutup dalam beberapa hari. Sun Dazu membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi Wang Lin dengan cepat mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Sun Dazu melihat teh di tangannya. Matanya dipenuhi dengan cahaya dingin. Wang Lin tiba-tiba berbalik dengan senyum tipis di wajahnya dan dengan serius menatap Sun Dazu. Wajah Sun Dazu tiba-tiba menegang dan dia berkata, murid yang baik, apakah ada yang lain? Wang Lin mengungkapkan ekspresi sarkastik. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata, guru, kamu terlihat sangat gugup. Jantung Sun Dazu berdegup kencang. Dia mundur 2 langkah dan mendapatkan kembali ketenangannya. Guru memang gugup. Anda, sang murid, jauh lebih kuat dari saya. Saya hanya berada di lapisan 5 ki kondensasi, katanya. Wang Lin melihat teh dan berkata, guru, minumlah teh ini untuk murid. Ekspresi Sun Dazu tiba-tiba berubah dan dia memaksakan senyum. Apa ini? Jika Anda tidak ingin meminumnya, saya akan membuangnya. Dengan itu, dia melempar cangkir itu ke tanah dan mundur beberapa langkah lagi, sampai kakinya berada di pintu gerbang. Guru, minumlah. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia mengaktifkan teknik ketertarikannya. Cangkir yang jatuh ke tanah berhenti dan melayang ke arah Sun Dazu. Wang Lin menghela nafas. Dia tahu bahwa Sun Dazu memiliki niat bermusuhan. Memang ada yang salah dengan tehnya. Ekspresi Sun Dazu menjadi tidak tenang. Setelah merenung lama, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata,
Wang Lin, sepertinya kamu masih memiliki kesalahpahaman tentang gurumu. Anda yakin ada yang salah dengan teh ini? Baiklah, aku akan meminumnya. Sun Dazu mengambil teh dan meminumnya. Kemudian, dia melempar cangkir itu ke tanah dan berkata, dengan ketidakpuasan, bolehkah? Kepala sekte telah meminta saya untuk berbicara dengannya. Akan buruk jika saya terlambat. Jika ada hal lain, mari kita bicara nanti. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Mata Wang Lin berbinar dan dia menggerakkan tubuhnya. Ekspresi Sun Dazu berubah dan dia dengan cepat mundur, tapi bagaimana kultivasi lapisan kelima dibandingkan dengan Wang Lin? Sesaat, dia tiba di sebelah Sun Dazu. Matanya menyala dan dia menamparkan dada Sun Dazu sebelumnya. Ketika Sun Dazu meminum teh, dia menyadari bahwa Sun Dazu tidak benar-benar meminum tehnya, tetapi mengelilinginya dengan energi spiritual. Dengan tamparan itu, energi spiritual Sun Dazu tersebar dan teh dengan cepat larut ke dalam tubuh Sun Dazu. Ekspresi Sun Dazu tiba-tiba berubah menjadi ekspresi yang mengandung sedikit kemarahan. Dia dengan cepat berkata, Wang Lin, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda ingin membunuh guru Anda? Jika kau membunuhku, Sekte Heng Yue tidak akan memaafkanmu. Wang Lin tetap diam. Dia mengirimkan akal ilahi dan menemukan bahwa teh telah benar-benar larut dalam tubuh Sun Dazu. Kemudian, dia merasakan potongan kabel mengalir dari teh ke kepala Sun Dazu. Sun Dazu juga merasa ada yang tidak beres, tapi sebelum dia bisa berbicara, benda seperti kawat itu sudah mencapai kepalanya. Seketika, ekspresi suramnya mulai rileks. Wang Lin menatap Sun Dazu dan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ekspresi Sun Dazu tampak agak membosankan. Dia merenung sedikit, lalu bertanya, Guru, murid tidak mencoba membunuh Anda, tetapi Anda mencoba untuk bertindak melawan saya. Namun, jika guru benar-benar meminum tehnya, saya tidak akan melakukan ini. Ekspresi Sun Dazu tetap kusam. Dia dengan cepat berkata, tehnya tidak boleh diminum. Wang Lin tercengang. Dia dengan hati-hati memeriksa Sun Dazu sebentar, lalu bertanya, mengapa tidak diminum? Sun Dazu berkata, dengan ekspresi tumpul, ada rumput nematoda 3 benang di dalam teh. Mata Wang Lin berbinar. Apa efek dari Tritret Nematode Grass? Dia bertanya. Kemampuan untuk mengontrol orang yang meminumnya untuk waktu yang singkat. Itu adalah bahan utama untuk membuat boneka. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin. Mengapa Anda ingin saya mengambilnya? Dia bertanya. Sejak saya mengetahui bahwa Anda memiliki labu-labu itu, saya memiliki beberapa keraguan dalam hati saya, jadi saya menganggap Anda sebagai murid saya. Awalnya, saya ingin membawa Anda ke lapisan pertama sehingga saya dapat menggunakan teknik pencarian jiwa pada Anda, tetapi saya telah memberi Anda rumput hamburan energi spiritual, jadi saya pikir Anda akan membutuhkan lebih dari 10 tahun untuk mencapai lapisan pertama. Dan menyerah pada ide itu. Dalam kompetisi, Anda tiba-tiba menunjukkan kekuatan yang hebat, jadi saya pikir Anda pasti memiliki lebih banyak labu itu, dan bahkan rahasia lainnya. Saya ingin meningkatkan kultivasi saya juga, jadi saya berpikir untuk memberi Anda teh ini. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan bertanya, apa yang dimaksud dengan rumput hamburan energi spiritual? Juga, apakah Anda sudah memberi tahu orang lain tentang saya? Dan mengapa Anda tidak menggunakan rumput nematoda 3 benang ini pada saya sebelumnya? Rumput hamburan energi spiritual digunakan untuk membantu menghilangkan semua kultivasi Anda. Adapun masalah tentang Anda, saya tidak pernah memberi tahu siapapun. Aku tidak ingin orang lain selain aku mencuri labu, dan, setelah itu, banyak hal berubah terlalu tiba-tiba, jadi berbicara sekarang akan menyakitiku, jadi aku memutuskan untuk bertindak. Sedangkan untuk Tritret Nematode Grass, saya tidak memilikinya sebelumnya. Saya mendapatkannya dari kultivator lain ketika saya meninggalkan gunung tahun lalu. Pembudidaya tersebut mengatakan bahwa jika digunakan pada pembudidaya di bawah gedung fondasi, tingkat keberhasilannya mencapai 90%. Saya awalnya ingin menggunakannya pada Lun Yunji, untuk mengeluarkan beberapa pil darinya. Wang Lin menjadi sangat marah dan mencibir. Apakah kamu tidak takut aku mengetahuinya? Untuk menemukan rahasia yang kau pegang, aku tidak bisa mengkhawatirkan banyak hal. Aku sudah tua jika saya tidak berkembang, maka saya tidak akan pernah bisa mencapai pembangunan pondasi seumur hidup saya. Sebenarnya, saya tidak yakin apakah Anda akan kembali hari ini,
jadi saya memutuskan untuk berjudi dan menyiapkan teh ini. Jika Anda kembali, saya akan menawari Anda teh, dan jika tidak, saya berasumsi Anda akan bersama kepala sekte dan akan tinggal di gunung belakang hampir sepanjang waktu, jadi saya tidak akan memiliki kesempatan lain untuk bertindak. Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin. Dia dengan dingin bertanya, sebelumnya, Anda mengatakan bahwa kepala sekte sedang mencari Anda. Benarkah? Tidak. Saat kata Sun Dazu keluar, mata Wang Lin berbinar dan dia membanting tangannya ke kepala Sun Dazu. Darah mulai mengalir dari lubang Sun Dazu dan dia jatuh ke tanah. Wang Lin menatap tubuh Sun Dazu. Dia merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Ini adalah pertama kalinya dia membunuh seseorang, dan itu adalah gurunya. Setelah merenung lama, Wang Lin menyingkirkan tubuh Sun Dazu. Dia berjalan keluar dari sekte Heng Yue dengan ekspresi tumpul sampai dia mencapai gunung, lalu melemparkan tubuh ke bawah.